apa namanya? Plika apa karbonula? Yang samping itu bukannya plika ya, Mas? Iya, plika. Kalau tengah karbonula ya. Nah itu plika sama karbonula epiglottica. Ini yang valecula itu? Siapa valecula ya? Valecula epiglottica, plika sama karbonula. Ya kalau yang buat tusuk yang Benda tajam. tajam mana, sama yang buat tumpul mana. Benda tajam itu paling. Piriformis. Biasanya ditunjuk kayak gini guys. Kalau epiglottis ya setahu ya. Nanti kayak gini. Nanti di tengah ini. Nanti di tengah kayak gini ditunjuk benda tajam. Terus di samping sini ditunjuk benda tumpul. Gitu. Biasanya ini ditunjuk kayak gini di samping ya misalnya. Di samping sini itu dinamakan apa? Oh, lupa. Apa? Apaan? Apa? Kalau benda tajam benda tumpul di epiglottis. Valecula. Valecula ya? Valecula epicula. Valecula ya nggak tahu nanti lihat lagi ya terus nanti soal B ini tempat tersebut merupakan tempat sering terjadinya benda tajam, benda tumpul, benar atau salah gitu. Kalau misalkan benda tajam, benar atau salah? Fossa piriformis. Oh, piriformis. Aku lupa. Emang bukannya? Ininya kayak gini ya, ini epiglottis ya. Ini kayak daun. Ini kan benda tajam, benda tumpul di sini. Terus biasanya vaskularisasi di lingua, kalau di posterior nervus 9, kalau di anterior dia nervus 7 kalau yang spesial. Kalau yang sensorik dia 5 cabang 3. Ada apa? So, terus area Brodmann di depan. Kan ada area Brodmann ya. Brodmann area tuh maksudnya area di otak ya. Jadi area di otak ada yang fungsinya buat perasa sensorik sama spesial. Kalau depan dibagi jadi dua ya, perasa sensorik sama spesial. Kalau perasa sensorik dia 5 cabang 3. Kalau spesial dia facialis. Oke, terus area Brodmann-nya kalau sensorik 312. Kalau spesial dia 4344. 4345 Pak. 4445 ya? Apa? Kalau spesial 43 ya? Area Brodmann 43. Kalau spesial ya. Kalau 44 dia buat pendengaran kayaknya. Kamu tipu ini. Terus kalau yang keras-keras ini ya, jangan salahin ya. Kalau yang keras-keras ini dia kan keras ya ini ya. Ya ini kan keras nih. Ya lihat, ini kan keras ya. Ini trakea ya. Ini trakea yang keras. Terus kalau yang lembek itu dia esophagus. Jadi bedain trakea sama esophagus dari keras sama lembeknya. Kalau jadi kan trakea. Mas nanti. Biasanya kelihatan sih. Biasanya kalau lebih tegak dia trakea. Kalau dia lebih metoy dia esophagus. Tadi yang lama tajam Mas. Nah itu, aku lupa antara valecula sama plika. Apanya? Maksudnya yang nyangkut atau gimana? Ya yang paling sering makanan nyangkut. Kan biasanya kayak kena tusuk apa namanya? Tulang ikan. Nah, tulang ikan tuh kan tajam tuh. Itu PPT tractus superior kalau nggak salah ya. Ada nggak di notes-nya itu? Kalau tajam tuh piriformis. Oh, fossa piriformis ya, tajam ya. Fossa piriformis sudah di samping kanan kirinya. Paling di tengah valekulanya. Oh iya. Itu ya. Kalau sini sih biasanya ini sih epiglottis sih. Fossa piriformis sama apa tadi? Valecula epiglottica. Pernah denger nggak? Belum. Di PPT ada itu. Ya gitu sih kalau ini. Ini apa? Iya. Iya. Yep. Kalau lain sebenarnya dikit sih. Kalian cuman awalnya nanti ditanyain kayak gini. Arteri lianalis dia cabang dari mana? Jadi nanti ditunjuk arteri liannya dia cabang dari mana? Sekali hapus. Terus ini bentuknya kayak J ya. Gaster. Ya, gaster gampang. Dia ciri khasnya ada apanya kalau di dalam? Oke ya. Udah. Terus ini apa ini? Appendix. Appendix. Terus ini apa ini? Ya, cecum. Nah, atasnya cecum berarti transversum. Kalau hepar nggak keluar? Hepar keluar sering. Ini apa ini? Ligamen apa? Teretis. Ya, tersepatis. Dia obliterasi dari Umbilicalis. vena umbilicalis yang Kiri. Jadi dia kalau pas udah besar nggak ada vena umbilicalis. Dia sebenarnya buat bayi pas di dalam apa? Di dalam ibu hamil. Yang buat nutrisi dia tuh. Terus ini apa ini? Porta hepatis ya.
Porta hepatis isinya apa aja porta hepatis? Vena porta. Sama porta hepatis sama Ductus vitus. ductus biliaris. Kalau trigonum Kiernan dia di histologi. Sama aja. Isinya. Udah sih. Ini vesica velea dia melekat di fossa vesica velea. Kalau ditunjuk ini apa? Lobus apa? Quadratus ya. Kalian patokannya dari vesica velea aja. Kalau vesica veleanya di sini, berarti sini bagian depan. Terus sampingnya itu ada lobus quadratus. Kalau di bagian belakang baru lobus caudatus yang di bagian sini. Area nuda yang mana mas? Area nuda dia biasanya di bagian posterior kan. Yang nempel sama diafragma. Dia biasanya di belakang sini guys. Ya kayak gini nih. Ini kan kayak bolong-bolong nih, kayak nggak kelapis gitu kan. Paling beda lapisannya. Jadi beda area, udah area nuda. Kecil ini. Ini belum ada preparat apa lagi guys? Usus udah kan? Usus Pankreas. oh ya pankreas kita nggak ada. Jadi kalian pankreas nggak usah ya kalau yang preparat basah. Jadi kalian ngapalinnya preparat basah ini aja. Paling pankreas pakainya itu. Tuh. Pakainya manoklin kalau nggak yang kering. Mas Ya. izin tanya, kita boleh tahu batasan kayak dekum terus kolon sigmoid gitu-gitu terus diapalin nggak ya kayak Oh batasan? gitu kayaknya nggak mungkin keluar loh. Makanya terlalu kompleks ya. Paling kalau usus BM paling mentok-mentok usus soalnya kayak gini kayak gerakan mobilitas di persarafi apa, terus sistem persarafan enterik. Sistem persarafan enterik kan dia lebih kecil kan ya, entericus aorta sama Reisner. Mas, Ya? kalau bedain jejunum ileum juga keluar nggak ya? Oh enggak, kecuali dia ada pembedaan jelas ya, nggak mungkin dia dikeluarin kayak gitu. Pasti ada kayak perbedaannya, harus bisa dibedain sih menurutku ya kalau usus ya. Ini kan per orang beda-beda ya ususnya, ada yang fasa rektanya panjang, ada yang kecil. Jadi misal ada satu organ nih, jadi satu organ usus di dalam satu tubuh manusia itu baru bisa dibedain jejunum sama ileumnya. Kalau misal beda usus kayaknya enggak deh, soalnya beda-beda kan. Oke, makasih Mas. Arteri sih paling banyak keluar, arteri. Berarti semua organ ya mas? Iya. Kalau setauku sih semua organ aksesorinya semuanya foregut nggak sih, kecuali pankreas ya. Pankreas dia dibagi dua nggak sih? Aku agak lupa. Kayak itu. Ada yang ditanyain lagi?